Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mifiana Mustika, INPM 18034. Saya dari kelompok 11 MSDM Internasional. Saya akan menjelaskan atau mepresentasikan perusahaan MNC, yaitu yang saya ambil PT Indofood. Selamat menyaksikan. Saya akan menjelaskan pada poin pertama, yaitu profil, visi misi dan sejarah dari PT Indofood ini. Pertama, profil dari PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk, yaitu merupakan produsen berbagai jenis makanan dan minuman yang bermarkas di Jakarta, Indonesia. Yang awalnya mereka hanya berfokus untuk memproduksi dan mengembangkan mie instan. Tetapi dengan seiringnya kesuksesan produk mie instan, PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk juga mulai bergerak ke bidang makanan yang lain, bahkan juga minuman. Perusahaan ini didirikan pada tanggal 14 Agustus 1990 oleh Sudono Salim dengan nama PT Penganjaya Inti Kusuma, dan pada tanggal 5 Februari 1994 menjadi Indofood Sukses Makmur. Perusahaan ini mengekspor produk dan bahan makanannya hingga ke Australia, Asia, Afrika, Amerika, hingga Eropa. Salah satu produknya yang terkenal yaitu adalah mie instan. Dalam beberapa dekade ini, Indofood telah bertransformasi menjadi sebuah perusahaan dengan kegiatan operasional yang mencakup seluruh tahapan proses produksi makanan, mulai dari produksi dan pengolahan bahan baku sehingga menjadi produksi akhir yang tersedia di rak perdagangan eceran. Visi dari PT Indofood yaitu menjadi perusahaan yang dapat memenuhi kebutuhan pangan dengan produk bermutu, berkualitas, aman untuk dikonsumsi, dan menjadi pemimpin di industri makanan. Misi dari PT Indofood ini yaitu menjadi perusahaan transnasional yang dapat membawa nama Indonesia di bidang industri makanan. Selanjutnya, sejarah berdirinya PT Indofood Makmur. Perusahaan ini didirikan dengan nama PT Penganjaya Inti Kusuma berdasarkan Akta Pendirian nomor 228 tanggal 14 Agustus 1990 yang diubah menjadi Akta nomor 249 tanggal 5 November 1990 dan yang diubah kembali dengan Akta nomor 171 tanggal 20 Juni 1991. Semuanya dibuat di hadapan Beni Kristanto, SH Notaris di Jakarta, dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan nomor C2/2915 HT 0101 tahun 91 tanggal 12 Juli tahun 91, serta telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di bawah nomor 579, 580 dan 581 tanggal 5 Agustus tahun 91. Dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia nomor 12 tanggal 11 Februari 1992 tambahan nomor 611 perseroan mengubah namanya yang semula PT Penganjaya Inti Kusuma menjadi PT Indofood Sukses Makmur. Berdasarkan keputusan rapat umum luar biasa, para pemegang saham yang dituangkan dalam Akta Risalah Rapat Nomor 51 tanggal 5 Februari 1994 yang dibuat oleh Beni Kristanto, SH Notaris di Jakarta, PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk ini merupakan salah satu perusahaan mie instan dan makanan olahan terkemuka di Indonesia yang menjadi salah satu cabang perusahaan yang dimiliki oleh Salim Group. Pada tahun 1994 telah terjadi penggabungan beberapa anak perusahaan yang berada di lingkup Indofood Group, sehingga mengubah namanya menjadi PT Indofood CBP Sukses Makmur, yang khusus bergerak dalam bidang pengolahan mie instan. Divisi mie instan merupakan divisi terbesar di Indofood dan pabriknya terbesar di 15 kota, diantaranya Medan, Pekanbaru, Palembang, Tangerang, Lampung, Pontianak, Manado, Semarang, Surabaya, Banjarmasin, Makassar, Cibutung, Jakarta, Bandung, dan Jambi. Sedangkan cabang tanpa pabrik yaitu Solo, Bali, dan Kendari. Hal ini bertujuan agar produk yang dihasilkan cukup didistribusikan ke wilayah sekitar kota di mana pabrik berada, sehingga produk dapat diterima oleh konsumen dalam keadaan segar, serta membantu program pemerintah selalu pemerataan tenaga kerja lokal. Produk yang ditawarkannya seperti saat ini perusahaan memiliki anak usaha juga tercatat di Bursa Efek Indonesia, antara lain yaitu Indofood CBP Sukses Makmur Tbk dan Salim Informas Pratama Tbk. Berdasarkan anggaran dasar perusahaan, ruang lingkup kegiatan INDF antara lain terdiri dari mendirikan dan menjalankan industri makanan, olahan, bumbu penyedap, minuman ringan, kemasan, minyak goreng, penggiling biji gandum, dan tekstil
pembuatan karung terigu. Selanjutnya, poin kedua yaitu informasi tentang perusahaan. Yang pertama, metode rekrutmen. Perusahaan PT Indofood Sukses Makmur Tbk ini melakukan proses rekrutmennya baik manajer ataupun jabatan tinggi lainnya dengan perekrutan eksternal, yaitu yang melalui web resmi perusahaan maupun bursa tenaga kerja dengan spesifikasi pengalaman dan pendidikan. Keuntungan yang dapat apabila menggunakan perekrutan eksternal ini bahwa orang yang direkrut diharapkan membawa ide dan semangat baru. Rekrutmen, seleksi, dan penempatan karyawan pada PT Indofood. Pertama, Rider View. Seleksi karyawan PT Indofood Sukses Makmur Tbk yang pertama yaitu tes akademik, tes kesehatan, interview HRD, dan interview usaha. Kualifikasinya, yang pertama S1 jurusan ekonomi dan teknik industri. Yang kedua, pengalaman minimal 2 tahun di bidang yang terkait. Yang ketiga, memiliki pengetahuan mengenal kemasan fleksibel dan kemasan non-fleksibel. Selanjutnya, yang keempat, memiliki kemampuan negosiasi dan analisa. Yang kelima, mampu mengoperasikan komputer. Dan yang terakhir, mampu berbahasa Inggris. Setelah pelamar diterima, maka akan melewati masa percobaan 3 bulan. Penempatan kerja akan dipertimbang dalam menempatkan karyawan, yaitu tentang pekerjaan yang akan dikerjakan oleh pegawai tersebut atau dicocokkan dengan kemampuan yang berasal dari hasil tes dan wawancara pegawai. Budaya kerja yang sudah diterapkan di PT Indofood Makmur Tbk ini yaitu budaya perusahaan. Yang pertama, budaya kerja disiplin, budaya kerja unity, budaya kerja respect, budaya kerja integrity, budaya kerja inovatif. Yang selanjutnya kompensasi. Macam-macam jenis kompensasi yang diberikan pada karyawan yaitu kompensasi langsung dan kompensasi tidak langsung. Selanjutnya poin ketiga, kasus dan penyelesaiannya. PT Indofood Sukses Makmur Tbk ini melakukan pelanggaran etika bisnis karena pada produk Indomie yang diproduksi oleh perusahaan mengandung 2 zat yang berbahaya, yang mana 2 zat tersebut seharusnya hanya untuk kosmetik, bukan untuk makanan. Perusahaan telah melanggar prinsip etika dalam berbisnis, yaitu prinsip keadilan dan prinsip saling menguntungkan, di mana perusahaan hanya mementingkan keuntungan semata tanpa memikirkan para konsumen yang mengkonsumsi mie instan yang mengandung zat berbahaya. PT Indofood Sukses Makmur Tbk tidak melakukan pelanggaran etika bisnis kasus Indomie yang mendapat larangan untuk beredar di Taiwan karena disebut mengandung bahan pengawet yang berbahaya bagi manusia dan ditarik dari peredaran. Zat yang terkandung dalam Indomie adalah metil paradioksibenzeta dan benzoic acid. Kedua zat tersebut biasanya hanya digunakan untuk membuat kosmetik. Dan pada hari Jumat, tanggal 8 bulan 10 tahun 2010, pihak Taiwan telah memutuskan untuk menarik semua jenis produk Indomie dari peredaran. Tanggal 9 Juni 2010, Food and Drug Administration Taiwan melayangkan surat teguran kepada Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia di Taiwan karena produk tersebut tidak sesuai dengan persyaratan FDA. Dalam surat itu dicantumkan tanggal pemeriksaan Indomie dari Januari 2010 bulan Mei. Terdapat bahan pengawet yang tidak diizinkan di Taiwan di bumbu Indomie goreng dan saus BBQ. Kasus Indomie kini mendapat perhatian anggota DPR dan Komisi 9 akan segera memanggil Kepala BPOM Konstantina. Konstantina. Menurut Konstantina, Indonesia yang merupakan anggota Codex Alimentarius Commission, produk Indomie sudah mengacu kepada persyaratan internasional tentang regulasi mutu, gizi, dan keamanan produk pangan. Sedangkan Taiwan bukan merupakan anggota Codex. Produk Indomie yang dipasarkan di Taiwan seharusnya untuk dikonsumsi di Indonesia. Kesimpulan dari sudut pandang ini, perusahaan tidak melakukan pelanggaran etika bisnis sebab perusahaan sudah mengikuti standar yang ditetapkan. Sebab perusahaan dalam hal penggunaan zat tersebut masih dalam tahap wajar. Sayang dari permasalahan kasus tersebut,
Hal tersebut sontak dibantah oleh PT Indofood selaku produsen Indomie. Mereka menyatakan bahwa produk mereka telah lolos uji laboratorium dengan hasil dan dapat dipertanggungjawabkan, dan menyatakan bahwa produk Indomie telah diterima dengan baik oleh konsumen Indonesia selama berpuluh-puluh tahun lamanya dengan melalui tahap-tahap serangkaian tes, baik itu Badan Kesehatan Nasional maupun internasional, yang sudah dimiliki standarisasi tersendiri terhadap penggunaan bahan kimia dalam makanan. Indomie dinyatakan lulus uji kelayakan untuk dikonsumsi. Dari faktor tersebut disinyalir penarikan produk Indomie dari pasaran dalam negeri Taiwan disinyalir karena persaingan bisnis semata yang mereka anggap merugi produsen lokal. Yang menjadi pertanyaan adalah, mengapa tidak sedari dulu produk Indomie dibahas oleh pemerintah Taiwan? Atau pemerintah melarang produk Indomie untuk masuk pasar Taiwan, melainkan mengklaim produk Indomie berbahaya untuk dikonsumsi pada saat produk tersebut sudah menjadi produk diminati di Taiwan. Dari kasus tersebut dapat dilihat bahwa ada persaingan bisnis yang melanggar etika dalam berbisnis. Hal ini dilanggar terkait kasus pelanggaran etika bisnis pada perusahaan PT Indofood secara hukum. Pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 3F yang berisi meningkatkan kualitas barang dan jasa, menjamin kelangsungan usaha produksi barang atau jasa, kesehatan, kenyamanan dan keselamatan konsumen. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan atau saya jelaskan dari materi saat ini. Jika ada kesalahan kata atau salah penyampaian